Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arzela Zalzabila dari kelas manajemen C, NIM saya 2022021082. Di sini tujuan saya membuat video untuk mempromosikan jasa dan layanan restoran dengan cara yang menarik dan menggambarkan langsung tentang kualitas layanan sehingga meningkatkan daya tarik pelanggan. Usaha yang saya buat berfokus pada bisnis restoran masakan khas Jawa Tengah. Restoran masakan Jawa ini restoran yang menyajikan hidangan khas Jawa. Di sini saya menghidangkan makanan tradisional yaitu nasi gudeg, nasi liwet, soto, dan berbagai macam makanan tradisional yang lainnya. Selain itu juga saya menyediakan minuman tradisional yaitu wedang secang, wedang jahe, dan jamu. Restoran masakan Jawa ini memiliki suasana yang khas dan juga ramah, serta menawarkan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Di sini saya juga memiliki target konsumen, yaitu masyarakat lokal, wisatawan, penggemar kuliner tradisional, dan pekerja kantoran. Manajemen prototipe dan analisis produk. Di sini saya akan menunjukkan proses finalisasi dan verifikasi prototipe produk atau jasa. Di sini saya mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk atau jasa dan melakukan evaluasi dan revisi setiap bulan maupun setiap hari. Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kualitas dan kecocokan dengan kebutuhan pasar. Karena di sini saya mengambil restoran masakan khas Jawa, jadi langkah-langkah yang perlu saya ambil yaitu pengujian kualitas. Restoran dapat melakukan pengujian kualitas terhadap hidangan dan minuman yang akan ditawarkan. Yang kedua adalah evaluasi kepuasan pelanggan. Restoran dapat melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, baik melalui survei ataupun feedback langsung dari pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah penyesuaian menu. Restoran dapat menyesuaikan menu dan hidangan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar. Misalnya itu menambah atau mengurangi jenis hidangan tertentu atau menyesuaikan rasa dan bahan makanan dengan preferensi pelanggan. Usaha kami telah melakukan dan menganalisis cost per unit untuk memastikan biaya tetap berlangsung selama satu periode. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dan bagaimana itu mempengaruhi penetapan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dalam restoran masakan Jawa ini meliputi harga bahan baku, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya tenaga kerja, dan biaya administrasi. Manajemen stakeholders. Lakukan stakeholders mapping sederhana dan jelaskan siapa saja stakeholders yang terlibat. Yang pertama itu di restoran masakan Jawa ini, pemilik restoran yaitu saya sendiri, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat. Jelaskan bagaimana cara mengelola hubungan dengan stakeholders. 1. Memahami kebutuhan dan kepentingan. 2. Membangun komunikasi yang baik. Menjaga keterlibatan. Restoran perlu menjaga keterlibatan setiap stakeholders dalam kegiatan restoran, seperti dengan mengadakan acara khusus atau memberikan diskon khusus. Berikan contoh langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan kepuasan dan keterlibatan stakeholders ini. Di restoran kami yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik tentang makanan, pelayanan, dan lingkungan restoran. Selain itu juga meningkatkan kualitas makanan dan pelayanan secara berkelanjutan. Jelaskan bagaimana Anda memahami karakter konsumen. Berinteraksi langsung dengan konsumen, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media sosial untuk mendengar langsung umpan balik, keluhan, dan saran dari konsumen. Yang kedua, berikan contoh strategi yang diambil berdasarkan pemahaman tersebut. Di sini saya sebagai pemilik restoran pasti akan terus melakukan inovasi pada menu untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Di sini juga kita dapat menyusun menu yang mengakomodasi preferensi dan kebutuhan konsumen. Tunjukkan pemahaman perilaku konsumen secara sederhana. Di sini saya sebagai pemilik restoran masakan khas Jawa, tentunya suasana restoran, dekorasi, dan musik juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk makan di sana. Kebersihan dan kenyamanan tempat juga dapat memainkan peran penting. Selain itu juga,
harga makanan berpengaruh pada keputusan konsumen. Restoran dengan harga yang wajar dan memberikan nilai yang baik dapat lebih menarik. Sajikan rencana pemasaran sederhana yang diadaptasi dari pemahaman tersebut. Menurut saya itu meningkatkan kesadaran merek restoran dan menarik pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di sini juga kami mempromosikan secara digital melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga yang lainnya. Kami juga selain digital, kami juga melakukan promosi secara non-digital yaitu melalui event ataupun sponsor ataupun yang lainnya. 1. Menyusun rencana peluncuran usaha. Di sini saya menganalisis pasar, menentukan konsep restoran, dan juga lisensi dan perizinan dan juga yang lainnya. Menghitung kebutuhan peluncuran usaha. Saya mengefektifkan modal awal untuk memulai bisnis, terutama biaya persiapan lokasi dan juga biaya yang lainnya. Menentukan branding usaha baru. Branding usaha baru restoran yaitu menciptakan identitas yang unik dan menarik untuk restoran. Branding yang kuat dapat membantu restoran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Melakukan branding validation sederhana dan menjelaskan prosesnya. Di sini saya membuat kuesioner atau survei untuk target pasar dan juga saya menggunakan pertanyaan yang relevan dengan branding restoran saya. Yang satu itu menjelaskan ragam bentuk badan usaha dan memilih PT perorangan. Badan usaha adalah entitas hukum yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. PT perorangan adalah bentuk PT di mana seluruh saham dimiliki oleh satu orang. Dalam konteks bisnis restoran, ini berarti pemilik sepenuhnya mengontrol dan memiliki seluruh bisnis dengan keuntungan tanggung jawab terbatas. Kelebihannya yaitu, pemilik memiliki keputusan penuh dan kendali atas operasi restoran. Tanggung jawab pemilik terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kedua, memahami proses pendirian usaha baru khususnya PT perorangan. Yang pertama, yaitu akta pendirian PT dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Kemenkumham. Yang kedua, menyusun anggaran dasar dan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, mendaftarkan badan usaha dan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, mendaftarkan perusahaan di Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Proses pendaftaran usaha baru yaitu 1. Pilih bentuk usaha. Yang kedua, pilih nama usaha. Yang ketiga, persiapkan dokumen seperti KTP, NPWP, dan akta pendirian perusahaan. Yang keempat, pendaftaran melalui situs resmi pemerintah atau kantor notaris terdekat. Yang kelima, pembayaran. Yang keenam, pengambilan dokumen. Setelah proses pendaftaran selesai, ambil dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha. 1. Menjelaskan strategi operasional usaha baru. Di sini saya menganalisis SWOT, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami posisi usaha dan merencanakan strategi yang sesuai. Yang kedua yaitu adalah pelatihan karyawan, memberikan pelatihan dengan memadai pada karyawan tentang tugas dan tanggung jawab mereka, fokus pada pelatihan pelayanan pelanggan, komunikasi, dan standar kualitas. Memahami mekanisme pencatatan keuangan usaha baru. Mekanisme pencatatan keuangan untuk usaha restoran melibatkan proses dokumentasi dan rekam jejak setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam bisnis. Hal ini memungkinkan pemilik atau manajemen untuk melacak pendapatan, pengeluaran, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Jelaskan tawaran unik dan final dari usaha yang diciptakan.
Yang pertama yaitu adalah keaslian rasa. Menghadirkan keaslian rasa masakan Jawa dengan menggunakan bahan-bahan tradisional dan resep turun-temurun dari nenek moyang. Yang kedua, variasi menu yang luas. Menyajikan variasi menu masakan Jawa yang luas, mulai dari makanan harian hingga hidangan spesial dan tradisional. Saya wassalamualaikum bro.